Yes, oke. Nah, kita akan belajar something tentang Kingdom of God. Ya, tentu saudara sudah lihat ini introduction. Ya, kita akan tahu mengapa kita akan mempelajari Kingdom of God. Kalau istilah Kingdom of God atau kerajaan Allah atau kerajaan surga, ya, kita sudah sering dengar. Pertanyaannya kita paham apa enggak? Dan kita akan belajar, kita akan tahu seberapa pentingnya sebetulnya materi ini. Ya, Kingdom of God. Ya, nanti ada saudara dengar istilah Kingdom of Heaven. Sebetulnya dua istilah itu tidak 100% sama. Ada bedanya. Ya, ada bedanya. Tapi saya tidak akan masuk terlalu dalam karena ini introduction. Untuk menyelesaikan topik ini mungkin ya sekali lagi 1 semester sendiri. Tapi saudara akan tahu lah nanti gimana. Ya. Kenapa nomor 1? Mengapa ini penting sekali? Karena topik yang dibawa Yesus pada saat dia berjalan di atas muka bumi, dia khotbah, temanya cuma satu. Ini. Cuman ini. Dia nggak punya tema yang lain. Saudara tahu Yesus itu tidak pernah khotbah tentang healing. Dia tidak pernah khotbah tentang grace. Tidak. Dia menunjukkan grace. Dia menyembuhkan orang. Tapi dia nggak khotbah tentang kesembuhan. Tidak. Khotbah dia cuma ini temanya. Nah, kalau saudara pakai digital Bible ya, handphone saudara, kalau saudara masuk ke dalam perjanjian baru dan saudara ketik kata ini, ya, kingdom, saudara akan kaget betapa banyaknya, dan saudara akan jumpai itu di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terutama 2, Matius dan Lukas. It's amazing. Ya, sekali lagi ini introduction, jadi kita mungkin tidak terlalu dalam hari ini, ya, karena introduction. Hopefully kita bisa lanjut ke session berikutnya, mungkin 2 minggu lagi, karena minggu depan Pastor Daniel yang akan khotbah. Oke, Kingdom of God, an introduction. Ya. Nah, pertama saudara, kita lihat sebetulnya apa yang dimaksud Kingdom of God. Kita sering dengar istilah ini. Nah, secara cepat saja, ya tentunya saudara bisa dapat definisi yang lain. Nah, yang dimaksud Kingdom of God, ya itu adalah System of God. Kalau kita bicara sistem, ya sistem itu mengandung arti begini, cara kerja sesuatu. Ya, kalau saudara yang belajar something eksak atau matematika, saudara akan tahu apa yang dimaksud dengan sistem. Sistem itu jika A maka B. Jika kita melakukan A, hasilnya B. Nah, itu di mindsetnya Tuhan ada seperti itu. Lalu kalau kita tahu kingdom itu adalah government, pemerintahan. Hanya mungkin sekarang tidak banyak lagi negara yang berbentuk kerajaan. Indonesia bukan kerajaan. Ya, seperti kita tahu Indonesia adalah republik, menganut yang namanya demokrasi. Di kerajaan nggak ada demokrasi. Indonesia bukan kingdom, bukan republik. Kalau saudara yang lahir di Indonesia dan saudara ingat sejarah Indonesia pernah dijajah. Dijajah negara apa? Belanda pernah, dijajah Portugis pernah, dijajah Jepang pernah, dijajah Inggris pernah. 4 negara paling tidak. 4-empatnya yang menjajah Indonesia, 4-empatnya kerajaan. Gitu. Ya. Tapi mungkin kita tidak pernah hidup di dalam lingkup kerajaan seperti apa. Jadi mungkin kita nggak merasakan. Ya. Jadi itu bentuk pemerintahan. Pemerintahannya Allah Bapa sendiri itu bentuknya kerajaan. Ya. Lalu the nature of God, ya. Sifat-sifatnya Tuhan itu dinyatakan di dalam Kingdom of God. Lalu how things work in God's mind. Bagaimana segala sesuatu bekerja itu diatur ya di dalam sistem kerajaan surga dan mindset of God. Isi kepala, mindset, bagaimana Tuhan berpikir, bagaimana Tuhan bertindak, itu diatur di dalam hal ini kingdom. Now, pertanyaan pertama adalah, ya itu dia. Mengapa Yesus mengajarkan kingdom? Tadi saya udah bilang ya, Yesus tuh khotbahnya temanya cuma satu, kingdom doang. Tidak ada yang lain. Karena Adam kehilangan itu. Nah, kita lihat Matius 4 ayat 17. Nah, Matius 4 ayat 17 ini penting sekali. Jadi gini saudara, kita tahu bahwa Yesus mulai ministry saat dia usia 30 tahun. Dia baru start usia 30 tahun, usia 33 setengah kurang lebih, dia stop. Jadi pendek saja, 3,5 tahun. Jadi pada saat dia memulai ministrinya, dia mulai berbicara di muka umum kan. Kalimat pertama yang diucapkan Yesus di muka umum pada saat dia mulai ministrinya. Yang pertama, ya, jadi statement of faith-nya. Yang pertama diucapkan Yesus di muka umum ini kalimatnya. Sejak waktu itu,
Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ini yang mau saya soroti. Sejak waktu itu, oke, saya ajak mikir saudara. Sekarang saya ganti ya, kalimatnya saya ganti. Watch this, saya ganti. Waktu itulah Yesus memberitakan, sama sejak waktu itu. Bedanya apa? Ya? Iya, betul. Kalau tanpa kata sejak, berarti itu hanya sesaat. Waktu itu Yesus memberitakan. Tapi kalau sejak waktu itu, berarti dari sejak itu seterusnya. Ya, nangkep bedanya. Dikatakan sejak saat itu. From that moment forward. Nah, udah itu. Kalau sudah buka bahasa Inggris. Yesus beritakan bertobatlah. Kenapa harus bertobat? Karena sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini yang ngomong si rajanya sendiri. Ya, bertobat. Saudara ikut pasti nggak? Apa itu bertobat? Bahasa aslinya metanoia. Artinya change of mind, perubahan pikiran, perubahan cara berpikir. Jadi bertobat itu bukan hanya orang melakukan salah nyesel. Enggak, ini harus switch. Baru itu bertobat. Karena penyesalan tidak sama dengan pertobatan. Nah, apa hubungannya bertobat sama kingdom, sama kerajaan? Nah, saya kasih latar belakang. Latar belakangnya begini, saudara. Saudara tahu bahwa bangsa Israel pada saat itu berada di dalam penjajahan Romawi. Ya, mungkin kita tidak ada yang merasakan bahwa hidup di dalam penjajahan. Saudara tahu, bayangkan kalau dijajah itu nggak ada yang enak. Mereka hidup tertekan. Salah satu contohnya, mereka harus bayar pajak sama penjajah. Mereka bayar pajak itu kepada Romawi. Makanya pemungut cukai itu disebelin saat itu. Karena mereka bekerja untuk Romawi. Mengumpulkan pajak. Semuanya dikendalikan oleh negara asing. Tidak ada kebebasan. Tidak ada. Itulah Israel zaman itu. Zaman itu. Nah, tiba-tiba ada seseorang datang bilang, aku bawa kerajaan. Dia seorang raja. Tapi kostumnya tukang kayu. Gimana orang mau percaya? Tiba-tiba seorang tukang kayu dari Nazaret datang. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ini teks aslinya berkata bukan sudah dekat, tapi sudah di sini. Bukan the kingdom of heaven is near, but the kingdom of heaven is here. Kenapa? Karena yang ngomong si rajanya sendiri. Oke? Si rajanya ngomong gitu. Bentuknya tukang kayu. Makanya orang pada nggak percaya. Nah, follow this carefully. Ya, jadi saudara ikuti, karena nanti saudara akan tahu untuk apa saudara diciptakan di atas bumi ini. Ada hubungannya dengan ini. Ya, kenapa harus bertobat? Jadi istilahnya gini, bertobat itu perubahan mindset. Jadi Yesus datang tiba-tiba berkata, kalian harus berubah cara berpikirnya. Ini saya kasih cara yang baru. Jangan lagi pakai cara yang lama. Cara yang baru ini, mindsetnya seperti ini. Kalau kalian mau masuk ke kerajaan, kalau kalian mau tahu bagaimana cara Tuhan berperkara, cara Tuhan bergerak, cara Tuhan berpikir, pakai yang baru. Use this mindset. Leave the old one. Tinggalkan yang lama, pakai yang baru. Makanya ada kata bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi tanpa meninggalkan yang lama dan pakai yang baru, kita tidak bisa paham kerajaan surga. Oke? Ya, I have to be quick karena sekali lagi bahwa ini cukup banyak. Saya mungkin nggak selesai besok. Nah, ada satu ayat yang kita akan mungkin 2 bulan ke depan saya akan ulang-ulang ini. Saya akan ulang-ulang. Dan tapi ini saudara gampang ingat. Kejadian 1 ayat 26. The original plan. Mengapa Tuhan menciptakan saudara? Saudara ditemukan di sini. Karena mengapa Tuhan menciptakan Adam, itu sama dengan mengapa Tuhan menciptakan saudara. Jadi begitu kita tahu dan kita dapat revelasi, kita akan menghidupi hidup kita berbeda. Kita akan bisa melihat selalu bahwa, no, Tuhan ciptakan saya, Tuhan ciptakan saudara, bukan cuman oke, saya selamat, nanti masuk surga karena sudah pegang tiketnya. Saya hidup, saya terima berkat, pokoknya financial oke, family oke, karir oke, bisnis oke, that's it. No, jauh lebih besar dari itu. Itu cuma sebagian kecil. Ya, nangkap ya. Ini dia. Kejadian 1 ayat 26. Ya. Saudara akan hafal karena 2 bulan saya akan ulang-ulangin itu. Lihat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Perhatikan 2 topik, gambar dan rupa. Bukan cuma gambar, tapi gambar dan rupa. Supaya mereka berkuasa
Atas apa? Atas semuanya. Atas ikan, atas burung, ternak, seluruh bumi. Dan atas segala binatang tanah. 3 hal. Please remember this. Sesuai gambar, sesuai rupa, dan untuk apa? Berkuasa. Ada kata kuasa. Berarti kuasa ini saudara menjadi penguasa. Penguasa itu berarti you are the king. You are the ruler. Di situ ada kingship, di situ ada rulership diberikan buat manusia. Tapi kita tahu ceritanya. Ya, orang yang diberi kuasa jatuh. Adam kan jatuh. Ya. Tapi ini yang saudara mesti ingat. Ya. Nah, terus satu lagi. Nah, ini bahasa Inggris lebih bagus tapi. Oke, ya. Perhatikan, supaya mereka berkuasa. Sekarang saya ajak mikir sekali lagi. Saya ganti kalimatnya dan saya akan tanya kepada saudara bedanya apa. Ya, lihat yang bahasa Inggris. Look. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion. Sekarang saya ganti. Perhatikan baik-baik. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let us have dominion. Bedanya apa? Let them have sama let us have. Sama dengan Allah sama manusia. Ya. Bahasa Indonesia gini. Supaya mereka berkuasa. Kalau saya ganti, supaya kita berkuasa. Ini yang ngomong Allah sendiri. Kalau dia ngomong supaya kita berkuasa, berarti dia ikut. Betul. Kalau dia ngomong supaya mereka, berarti dia nggak ikutan. Nah, watch this. Berarti gini. Nah, saudara tahu bahwa God is a king. Dia adalah raja. Makanya kita tahu king of kings, raja segala raja. Mindset dia raja. Dia bikin ciptaan lalu diberi kuasa. Nih, aku kasih ke kamu. Tapi kalimatnya supaya mereka, berarti pada saat dia ngomong aku berikan kepadamu, dia nggak ikutan. Halo, karena bukan let us have, tapi let them have. Itu menjelaskan mengapa pada saat manusia mau mengambil buah dari pohon yang keliru, tidak dihentikan sama Allah. Anggap ya, karena let us have. Jadi pada saat dia bilang let them have dominion, biar mereka yang berkuasa itu dia membatasi dirinya. Jadi dia tidak bisa lagi ikut campur intervensi terus menerus. Karena sudah diberikan. Lain kalau kalimatnya let us have, berarti aku akan ikutan sama kamu. Nah, kita tahu manusia dibentuk, dia ditaruh di bumi. Jadi ini bumi buat kamu, kuasailah. Aku tetap di surga. Nangkap ya? Ini konsep saudara harus tangkap. Makanya Bapa kami yang di surga. Heaven is a location. Jadi bukan Bapa kami yang di bumi, saudara gitu kan? Bapa kami di surga. Dan saudara tahu sepanjang Alkitab Bapa, the Father, God Himself, itu kan di sana terus tuh. Yang turun the Son. Oke? Ya. Jadi ini gini konsep. Nih kamu diciptakan, dikasih kuasa. Kuasailah ciptaan yang lain. Burung di udara, hewan yang berjalan di bumi, ikan di laut, seperti itu. Jadi kau diberi dominion. Bukan cuma dominion itu kuasa, tapi engkau diberi domain. Domain itu teritori. Karena tidak ada raja berkuasa tanpa daerah kekuasaan. Daerahnya apa? Bumi. Oke. The problem is pada saat ini diucapkan, Allah mengucapkan ini, iblis tahu. Dan dia ingin sesuatu. Dia ingin apa? Yang diinginkan iblis apa? Ini yang diinginkan dominion, yang kuasanya. Dia ingin, kita tahu dia ingin itu. Tapi dia juga tahu dia tidak bisa merebutnya dari manusia. Sehingga dia harus memperdaya manusia. Sehingga manusia menyerahkan kekuasaannya secara legal. I know this is not easy. Jadi kalau saudara bisa tangkap, this is amazing. Kenapa? This is master plan. Master plan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Dan mengapa Yesus datang? Semuanya berhubungan dengan ini. Oke? Ya. Nextnya, ya. Jadi ini konsep yang pertama. Harus dipahami. Kejadian 1. Ya. Diberi dominion. Diberi kuasa. Lalu apa itu dominion? Dominion adalah rulership. Tadi kita udah tahu. Kingship. Otoritas dan kuasa. Itu Adam punya. Berarti harusnya kita punya. Tapi hilang. Tahu kan? Hilang.
Siapa penguasanya? Semua penguasanya manusia. Kenapa? Saya ulang sedikit. Karena God yang menciptakan dia tetap di atas, dia nggak turun. Bumi diberikan buat manusia. Ada di Alkitab. Oke, Mazmur 115:16. Langit itu langit, bahasa Inggrisnya heavens, plural, karena nggak cuma one heaven. Kepunyaan siapa? Tuhan. Dan bumi telah diberikannya kepada saudara. Bumi diberikan kepada saudara. Makanya dia nggak turun, dia tetap. Oke. Nah, follow me carefully. Lihat, kejatuhan manusia. Kejatuhan manusia bukan manusia jatuh dari surga, tidak. Kejatuhan manusia adalah kehilangan kuasa atas bumi dan isinya. Itu yang dialami Adam. Ya ingat ya, yang diincar si iblis itu ini. Karena dia mau kuasanya. Dan dia tidak merebut, dia memperdaya, diserahkan sama Adam. Karena diperdaya. Nah, sejak saat Adam menyerahkan hidupnya, maka ada kekuasaan lain yang mulai masuk. Tahu dari mana kita? Lihat. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, huruf besar. Berarti kata iblis kepada Yesus. Ini ceritanya pada saat Yesus dicobai di padang gurun. Dia berpuasa 40 hari dicobai. Jadi saudara tahu iblis pernah ngobrol sama Yesus. Kata iblis kepada Yesus, loh, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Iblis yang ngomong. Dia tidak bisa memberikan sesuatu yang dia tidak punya. Berarti dia punya. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dia nggak bilang semuanya setelah ku rebut. Tidak, diserahkan. Saya tanya, yang menyerahkan siapa? Adam. Diserahkan kepada iblis. Terus ditawarin kepada Yesus. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang akan kepada dia. Nggak nyadar itu Yesus itu raja. Dia nggak perlu dikasih kuasa. Tapi dia berusaha memperdaya Yesus seperti dia berusaha memperdaya Adam. Lihat, aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Look, this is a pattern. Dia gini, iblis dia bilang, aku punya nih kuasa, aku punya kerajaan, karena dikasih ke dia kan. Telah diberikan kepada aku, dia bisa berikan kepada siapa aja. Ini pattern ini masih dipakai dia sampai sekarang. Jadi dia tidak rugi, dia menawarkan saudara apapun yang dianggap baik bagi dunia. Dia bisa berikan kepada saudara, dia bisa berikan kepada siapapun juga. Asal kita meninggalkan Yesus, kita ikut dia. That's the pattern. Sampai sekarang masih begitu. Dia akan memperdaya di area itu. Gitu. Nah, sampai sini kita tahu bahwa sebetulnya saudara pernah kebayang gini nggak? Adam itu dosanya nggak gede-gede amat. Dia cuma salah makan buah, betul kan? Pemikiran normal. Apa sih Tuhan salahnya? Ya salah makan buah nggak apa-apa lah. Tapi kenapa cuma salah ngambil buah, tapi sampai dia diusir dari Eden? Dan seluruh manusia jatuh ke dalam dosa cuma gara-gara tanda kutip kesalahan yang tidak terlalu fatal. Sebetulnya kesalahan dia, kejatuhan dia, dosanya Adam bukan salah makan buah, bukan. Tapi apa? Dia mendengarkan informasi yang keliru. Karena dia punya informasi dari Bapa, dia mendengarkan informasi dari iblis. Sebetulnya itu. Karena dia menyerahkan kekuasaan kepada pihak lain. Dan pihak tersebut itulah yang mencuri pembinasakan. Nah ini dia. Ya. Jadi kita tahu bahwa ada kingdom lain yang beroperasi gara-gara kejatuhan Adam. Nah, saya kasih urutan kejadian begini. Now, this is very important. Urutan kejadian. Ya. Kejadian 1 ayat 26 tadi kita sudah baca. The kingdom was given to man. Manusia diberi kuasa, ya kan? Lalu kalau saudara buka kejadian 2, saya nggak harus buka ayatnya ya, karena nggak sempat. Kejadian 2 ayat 7, ya. Allah Bapa memberikan Roh Kudus kepada manusia yang dibentuk. Adam dibentuk selesai, lalu ia menghembusi. Kalau saudara buka di Alkitab saudara dikatakan dihembusi, diberi Roh Kudus, maka Adam menjadi hidup. Kejadian 2 ayat 17, tidak jauh, ini ayat 7 ayat 17. Tuhan memberikan satu saja hukum, bukan 10. One single law. Apa? Semua pohon
Boleh kau makan kecuali yang satu itu. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Cuman satu hukum. Bayangkan, tidak 10, tidak 9, tidak 2. Just one single law. Itu pun dilanggar. Cuman satu. Ya. Dan pada saat ini iblis tahu. Sehingga iblis memperdaya di area tersebut. Gitu loh. Dia tahu. Kejadian 3, ini cuma beda satu pasal, 1, 2, 3. Jatuh manusia. The fall of man, Adam jatuh dalam dosa. Lalu kejadian 3, 15, Allah Bapa membuat janji tentang redemption, penebusan. Apa itu janjinya? Berkata kepada iblis, keturunan wanita ini akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan kulitnya. Ingat ya, itu. Berarti akan ada keturunan wanita suatu saat yang akan mengalahkan iblis. Siapa itu keturunan wanita? Yesus. Nah ini yang luar biasa. Yohanes 20 ayat 22, Yesus kembali ya membawa kembali Holy Spirit yang hilang di sini. Ini hilang. Mana tadi? Nah, kejadian 3 ayat 6, manusia jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus hilang dari manusia, mundur dari manusia. Kenapa? Karena manusia jatuh ke dalam dosa, dia berarti tidak kudus. Roh Kudus hanya bisa diam di tempat kudus. Jadi begitu manusia jatuh ke dalam dosa, dia tidak kudus, Roh Kudus mundur. Jadi Yesus harus balikin lagi Holy Spirit. Manusia hidup tanpa Holy Spirit 4.000 tahun. Ini jedanya kejadian 3 ayat 6 sampai Yohanes 20 ayat 22. Jeda waktu 2000 tahun. 2000 tahun. Kalau saudara buka kejadian Yohanes 20 ayat 22, hari pertama Yesus bangkit, dia mendatangi murid-muridnya dan dia mengulang ini. Kejadian 2 ayat 7. Datang dan menghembusi mereka. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Ini diulang lagi sama Yesus. Ya. Di sini Adam diberi Roh Kudus, di sini Adam yang lain datang mengembalikan. Jadi pada saat kita mau tahu apa sih sebetulnya yang hilang dari manusia sampai Allah berupa manusia harus turun, kita tahu gampang apa yang hilang. Lihat apa yang di-restore oleh Yesus, berarti itu yang hilang dari Adam. Pada saat Yesus merestore A, B, C, D, E, berarti itulah yang hilang sebelumnya. Itu harus dikembalikan. Sehingga Roh Kudus bisa diam lagi di dalam manusia. Jadi Roh Kudus ada diam di dalam saudara, itu tidak akan terjadi jika ini tidak terjadi. Jika Yesus tidak datang, Roh Kudus tidak bisa kembali. Maka kita nggak menjadi orang Kristen, saudara. That's very very important. Nah, kenapa saya share seperti ini? Tentunya saya nggak bisa lebih dalam. Ini bisa masuk lebih dalam, ya. Tapi nanti di Zoom. Ya, kalau saudara mau tahu lebih dalam, harus masuk School of Ministry. Ya, apa misinya Yesus di bumi? Nah sekarang saudara akan tahu betapa pentingnya kerajaan karena ini. Yesus datang untuk memperkenalkan kembali, merestore kingdom yang hilang. Ini dia. Lukas 4 ayat 43, kita baca di sini. Tetapi ia berkata kepada mereka, pada murid-muridnya, juga di kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan, sebab kasih tahu sebabnya. Untuk itulah aku diutus. Untuk itulah aku. Tapi sini ada yang lain. Injil kerajaan, the gospel of the kingdom. The gospel of the kingdom. Mostly kita cuma tahu, orang Kristen banyak cuma tahu the gospel of salvation. Kita selamat, menerima kabar baik. The gospel is good news. Menerima kabar baik kita diselamatkan. Tapi di sini jelas ada another gospel yang disebut gospel of the kingdom, Injil kerajaan. So what is that? The gospel of salvation itu yang membuat engkau selamat karena kau percaya kabar keselamatan. Tapi ada lain namanya the gospel of the kingdom. Tidak sama, saudara. The problem is banyak orang karena tidak tahu the gospel of the kingdom, pada saat dia selamat menerima kabar keselamatan, the gospel of salvation, grace of God, terima, habis itu stop sampai situ. Dia tidak masuk ke the gospel of the kingdom karena lack of knowledge, tidak tahu untuk apa, betapa pentingnya. Kalau kita berhenti di the gospel of salvation, kita selamat. Tapi lingkunganmu, kotamu, negerimu nyemplung, masuk semua.
Meskipun di satu kota bisa ada 100, 200 gereja, 300 gereja, kalau the gospel of the kingdom tidak sampai kepada mereka, maka setiap orang hanya menerima keselamatan buat dirinya sendiri. Pokoknya saya selamat. Dia selamat, tapi seluruh kota tidak selamat. Itu maksudnya, you are safe, but you are not safe. You are safe, S-A-V-E-D, but you are not safe, S-A-F-E. Saya jelaskan sedikit. The gospel of salvation, di dalam the gospel of salvation, kita tahu ada kasih karunia. Karena itu kita selamat, betul loh. Menerima kasih karunia, menerima keselamatan, semua orang tahu itu. Maka di situ kita mengenal Allah, God, sebagai Bapa, Father. Ya, kita semua sebut dia Father, betul loh. Hubungan, relationship, dapat hubungan. Karena kita benar-benar diangkat jadi anak, dari hamba jadi anak. Oke. Itu the gospel of salvation. Kita bisa panggil dia Bapa. Tapi belum selesai. That is the first step. Dan the gospel of the kingdom itu adalah responsmu. Begitu kita, begitu engkau dan aku saudara sudah jadi anak, ya, harus masuk ke another step. The gospel of the kingdom. Nah, the gospel of the kingdom ini penting sekali adalah respons saudara karena saudara sudah diselamatkan. Saya ulang. Saya harus pastikan setiap saudara paham. The gospel of salvation, saudara menerima kabar baik, diselamatkan, diberi Roh Kudus, jadi status anak. Tapi respons kita, karena kita udah diselamatkan, Tuhan habis ini ngapain lagi? You have to step into the gospel of the kingdom. So the gospel of the kingdom adalah respons kita karena kita sudah diselamatkan. Sehingga, what's this? Pada saat the gospel of salvation, kita hanya kenal dia sebagai Bapa, God hanya sebagai Bapa, Allah hanya sebagai Bapa, Father. But if you are here in the gospel of the kingdom, saudara akan tahu dia bukan hanya Bapa, but he is a king. King. Bapa hubungannya sama anak, toh betul, son, father sama son. Makanya begitu kita selamat di sini kita diberi status anak. Jadi kita mengenal dia sebagai anak. Tapi king hubungannya bukan sama son, king hubungannya sama ambasador, perwakilan. Makanya Rasul Paulus tahu, dia bilang, tidak tahukah engkau bahwa engkau itu ambasador, engkau itu perwakilan. Itu berarti mindset kita harus berubah. Mindset kita harus mindset of the kingdom, karena kamu mewakili kerajaan. You are ambassador. Itu yang dijalankan Yesus. Maka Yesus gak peduli, dia harus datang, dia memperkenalkan diri, aku raja. Dia ngomong jelas. Tapi dia ngomong gitu, dia tidak pakai kostum raja. Dia gak peduli saya pakai kostum tukang kayu. Di depan Pontius Pilatus ditanya, jadi engkau raja? Yes, you rightly said, I am a king. Itu ambasador berhadapan sama ambasador. Pontius Pilatus itu ambasadornya Romawi, Israel di bawah Romawi, dan Yesus ambasadornya the kingdom of heaven. Pada saat dia tahu bahwa yang di hadapan dia itu raja, itu ceritanya beda. Pontius Pilatus tahu persis urusannya kalau sampai dia menangkap raja, itu bisa perang dua negara. Halo, bener kan? Dia mengancam Yesus, tidak tahukah engkau bahwa aku punya kuasa menyalibkan kau atau melepaskan kau? Yesus bilang, tar dulu, siapa bilang? Kau tidak punya kuasa apapun atasku jika itu tidak diberikan oleh Bapa. Dia raja. Dia beroperasi sebagai raja, walaupun kostumnya bukan raja. Dia mindsetnya king. Saya nggak share itu hari ini. Ini foundation, mungkin next. Nah ini yang mau diintroduce, mau yang dibawa Yesus. Ya. Matius 10 ayat 7 dan 8. Pergilah dan ini dia ngomong kepada muridnya sekarang. Pergilah dan beritakanlah apa? Kerajaan surga. Tuh muridnya diutus. Muridnya habis ikut dia, disciples. Minggu lalu kita belajar disciples. Disciples tuh diajarin sesuatu sama gurunya. Ini kamu begini-begini. Perhatikan ya, ini loh caranya melayani orang. Perhatikan begini caranya menyembuhkan orang sakit. Perhatikan begini caranya mengusir setan. Diajari habis itu. Oke, sekarang ujian. Kamu pergi ke kota di depan sana, dikasih tugas apa? Nih, 4.
Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Ya. Sembuhkan yang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan yang kusta, usilah setan. Ini ujian. Jadi kita belajar minggu lalu, saudara disciple, saudara muridnya Yesus, saudara akan diuji. Saudara akan diutus. Nih ujian, sekarang praktek. Karena murid itu urusannya ujian, pasti. Gak bisa menghindari ujian. Jangan takut saudara, jangan takut. Beritakanlah apa? Kerajaan surga tuh. Beritakanlah. Dia nggak bilang oke jadikan semua orang Kristen. Enggak. Beritakan kerajaan surga. Kenapa? Karena engkau utusan kerajaan. Preach the kingdom. Kenapa? Because you are ambassador of the kingdom. Mereka dengan kostum nelayan, tapi dalamnya mereka tahu saya perwakilan kerajaan surga. Kenapa kita belajar ini saudara? Saudara besok Senin saudara masuk ke kantormu. Kalau saudara punya mindset the kingdom, saudara masuk, saudara tahu. Step in. Saudara perwakilan kerajaan surga. Yang dimau Tuhan adalah bukan engkau dapat keuntungan besar di kantor itu. Bukan itu cuman efeknya. Yang dimau Tuhan adalah kantormu, tempat kerjamu, lingkunganmu, bisnismu menjadi perwakilan kerajaan. Itu makanya dia bilang, datanglah kerajaanmu. Habis itu apa? Jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi. Bumi kamu adalah kalau kamu masuk ke tempat kerjamu, your business, your school, that is your earth. That is your domain, that is your territory. Buat itu, jadikan itu persis seperti surga. That's it. Caranya gimana? Begitu kita punya konsepnya, kita tahu konsep kerajaan, maka akan berbeda saudara. Maka akan berbeda. Itu targetnya, itu yang dilakukan Yesus. Itu dia. Ujian, jadikan. Ya, jadi saya bilang bahwa kalau saudara buka, itu akan banyak sekali dia bicara tentang the kingdom. Nextnya adalah, ini masih ada di Lukas 4:43. Lukas 4 ayat 43. Kita lihat. Yes, Lukas 4 ayat 43. Oh, sorry. Banyak. Matius 10 ayat 7-8. Ini udah tadi ya. Kisah 1 ayat 3. Nah, kisah 1 ayat 3 bahkan begini. Yesus menyelesaikan pelayanannya, dia mati disalib, dia bangkit lagi tuh. Setelah bangkit. Ini setelah bangkit. Berarti dia udah menyelesaikan misi. Dikasihin ke muridnya sekarang, gantian muridnya. Setelah bangkit dia masih ngomong gini, ya. Ini setelah bangkit ya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dia sudah selesai menderita. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang. Gak berubah tuh topiknya. Bahkan belum mati, bangkit, berjalan 40 hari seperti saudara tahu. Topiknya gak berubah. Bedanya, kalau saudara lihat di Alkitab, setelah Yesus mati disalib bangkit, kan dia masih 40 hari loh berjalan di bumi. Dia 40 hari, tidak lagi dia sembuhkan sakit. Orang sakit gak ada. Saudara cari dia Yesus adegan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Setelah dia bangkit, tidak ada saudara jumpai. Gak ada ternyata. Kenapa? Selesai. Maksudnya apa? Giliranmu. Aku selesai. Gimana Tuhan giliranmu? Kan kamu kan udah dihembusi. Roh Kudus sudah kembali. Giliranmu. Makanya Yesus gak buat itu lagi. Giliran murid-muridnya. Ya tentunya muridnya bingung. Guru gimana nih? Kita mau ngapain sekarang? Gitu loh. Kita belajar minggu lalu. Kenapa saya sharing minggu lalu tentang discipleship? Kenapa saudara harus jadi murid? Alasannya satu, karena dia mau datang segera. Ya. Saudara ingat, saudara tahu, pada saat Yesus memuridkan muridnya 3,5 tahun, dia nggak tanya, oke kamu udah siap loh? Kalau udah siap, saya mau pulang nih ke surga. Dia nggak gitu. Kalian siap nggak siap? I'm going back to my father's house. Begitu kan? Sekarang apa yang akan kita tunggu? Dia datang segera tuh. Dia nggak teriak, oi halo, udah siap belum di bawah? Kalau udah siap aku turun. Siap nggak siap? Agenda aku jalan terus. Saya datang. Kamu siap nggak siap? Aku datang. Bedanya kalau aku datang kamu nggak siap, sorry, pesawat tetap berangkat. So please take the first flight. Saudara. Saatnya itu tiba. Kita naik dan kita di atas lihat ke bawah. We are up there looking down, jangan sampai we are down here looking up.
Berarti itu ketinggalan. Itu dia. Dia kan nggak nanyain toh, di Alkitab nggak bilang, oke, siap-siap ya. Dia cuma kasih tanda-tandanya. Oh, udah dekat nih, dia mau datang. Kita harus siap-siap. Maksudnya apa? Saya selalu ulang-ulang bahwa kekristenan kita adalah gimana kita mirip jadi Kristus. Itu yang dilihat. Itu yang dilihat. Seberapa mirip kita. Kalau Kristus adalah Raja, dia punya mindset of the kingdom, kita harus seperti itu. Kita harus seperti itu. Ya sekali lagi, gak semua orang paham ini saudara. Karena sayangnya banyak orang yang menerima the gospel of salvation, stop sampai di situ. Because everything is good, terima kasih Tuhan kau berkati aku. Saya menerima kasih karuniamu, stop sampai situ. Kiri kanan, satu kota bermasalah. Saya sudah punya tiket Tuhan. Kotamu dalam masalah. Saya sudah punya tiket. Saya berangkat nih. Saudara udah punya tiket tuh saudara berangkat kalau saudara punya tiket kan, bener kan? Tapi bagaimana orang satu kota yang nggak punya tiket? Bagaimana orang yang satu kota punya tiket tapi ke jurusan yang berbeda, bukan ke sana, jurusannya ke tempat lain? Apa kita diam aja? Get yourself disciple. Jadikanlah dirimu murid, diperlengkapi sehingga suatu saat engkau diutus. Tuhan Yesus tahu dia tidak akan mengutus murid-muridnya sebelum diperlengkapi. Maka diajarin gini caranya, ikut lihat aku, perhatikan bagaimana cara berdoa, perhatikan bagaimana kita menyembuhkan orang sakit, melayani. Habis itu, now it's your turn, giliranmu. Gitu. Itu pattern saudara, itu pattern, kita harus paham itu, ya. Itu pattern. Nah, kisah 1 ayat 3, kita sudah lihat kisah 1 ayat 3. Nah, sekali lagi, mengapa kita penting untuk why is it important to understand the kingdom of God? Kenapa penting kita memahami ini? Karena it's the Father's pleasure. Itu keinginan hatinya Bapa di surga sendiri. Lukas 12:32. Do not fear little flock. Ini Yesus yang ngomong. Do not fear little flock, for it is your Father's good pleasure. Bapa berkenan to give you the kingdom. Perhatikan kalimatnya. It is your Father's good pleasure. That means He is not pleased if you don't receive the kingdom. Bahasa Inggris lebih gampang dijelaskan. It is not pleased. The Father is not pleased until you receive the kingdom. Karena dia bilang, it is His good pleasure. Kenapa penting? Karena itu. Nomor 2, karena itulah warisan kita. It is your inheritance. Matius 25 ayat 34, kita baca. Dan Raja berbesar, Yesus, akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Bukan di kanan dan kiri. What's this? Hanya yang di sebelah kanan. Kalau saudara mengikuti terus saya kita, kanan itu apa? Yesus naik, Alkitab berkata dia duduk di sebelah kanan, toh Allah Bapa. Dia bukan di sebelah kiri. Kanan, spesifik. Harus sebelah kanan. Karena kanan itu bicara position of authority. Saudara diberi kuasa. Bukan cuma itu, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu Efesus 2 ayat 6 berkata, kamu didudukan di situ juga. Tempat yang sama. Jadi kalau kita paham ini, doa kita bukan dari bumi naik ke atas. No, doa kita dari atas ke bawah. You are still standing here on this earth, but your mindset, because you know that you are the son, you know that you are the ambassador, your prayer will be from up going down. Karena kau pada saat berdoa, posisimu, your mindset, your awareness, your consciousness, saudara tahu, aku berdiri di atas. Sehingga karena aku ambasador, aku bisa bertindak seperti the king. Maka doanya kan saya udah kasih tahu kan, commanding. Saudara boleh lihat Rasul Paulus, Petrus setelah eranya Yesus, setelah kisah Rasul ke belakang. Perhatikan bagaimana mereka doa. Commanding. Di depan orang lumpuh dia bisa ngomong, apa yang kupunya I will give you. What I have I will give to you. In the name of Jesus, get up and walk. Dia nggak bilang, please Lord, heal him. Tidak. Commanding. Karena dia berposisi di atas. Dia tahu, you are at the right hand of the Father. So when you pray, you are not bringing down something from up there, but you send down because you are already up there. My God. Itu dia.
Tapi kita harus aware, kita harus conscious, kita harus nyadar. Ini posisi saya, ini posisi saya. Saat kita masuk ke marketplace, kita masuk ke kantor, kita tahu, hey, I'm different. Bukan sombong, tidak. Karena ini bilang Alkitab yang ngajarin. Kita nggak mengada-ada. Kita punya mindset yang benar. Kita berjalan seperti Kristus. Dan saudara tahu, kalau saudara punya mindset seorang ambasador, you are backed up. Saudara di back up 100% oleh kerajaan. 100% di backup. 100% di backup. Ya, so this is very important. Ya, kembali Matius 25 ayat 30. Dan raja dia akan berkata pada mereka yang di kanannya, ingat ya, position of authority. Mari, hai, kamu yang diberkati oleh Bapakku, receive, terimalah apa? Kingdom, kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak kapan, saudara? Dunia dijadikan. Tahu dari mana? Karena kita tahu tadi Kejadian 1 ayat 26, pada saat dunia dijadikan, diciptakan, original plan-nya itu diberi kerajaan. Makanya Yesus ngomong sama muridnya, ya, kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mereka mungkin nggak paham juga. Sudah disediakan. Ya, saudara ingat ya, sesuatu diberikan kepada saudara tidak otomatis itu menjadi milikmu, tidak. If you don't know, kalau saudara nggak tahu itu sudah diberikan, itu tidak jadi milikmu. Meskipun itu sudah diberikan, makanya awareness very important. Oke, now, kenapa masuk ke depan? Ya, jadi seperti itu, saudara ya. Saya cek, oke. Saya habis. Begini. This is not an easy stuff. This is not an easy stuff. Ya. Kita hidup di dunia itu bukan cuma kita berurusan dengan apa yang kita lihat, saudara. Jangan lupa ada hal-hal yang tidak terlihat, bukan berarti mereka nggak ada. Mereka ada, cuman nggak kelihatan. Ya, cuman mereka nggak kelihatan. Gitu. Ada kuasa-kuasa lain yang akan menghalangi kita melakukan sesuatu. Ada kuasa yang menarik kita ke bawah. Pada saat ini kita ingin naik bersama Tuhan, ada kuasa yang ingin menarik kita ke bawah, menahan kita ke bawah. Jadi pada saat kita berhenti bergerak, sebetulnya kita sedang turun, cuma kita nggak berasa. Gitu loh. Growing with Christ Jesus. Salah satu cirinya seseorang bertumbuh di dalam Kristus itu tadinya nggak tahu jadi tahu. Itu bertumbuh. Tadinya nggak bisa jadi bisa, itu bertumbuh. Ya. Saya nggak bisa tadinya belajar sesuatu jadi bisa. Murid-murid Yesus ketemu Yesus, mereka tidak tahu menyembuhkan orang sakit, mereka tidak tahu mengusir setan, mereka tidak tahu mentahdirkan orang kusta. Tapi mereka berjalan bersama Yesus sampai satu saat mereka diutus untuk menjadi seperti Yesus. Ingat minggu lalu kita belajar tentang disciples. Kita harus menjadi disciples, kita harus menjadi disciples. Ya, kekristenan kita itu menjadi seperti Kristus. Pada saat Yesus memanggil muridnya, ikut aku, itu seakan-akan dia ngomong gini, come, aku akan membuat engkau jadi seperti aku, mirip seperti aku. Jadi target kita adalah kita mirip sama dia. Apakah ini gampang, saudara? Tidak, saudara. Karena kita banyak terdistorsi oleh hal-hal dunia, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, mungkin sampai Sabtu. Sehingga apa yang diberikan Tuhan, yang disediakan, ya, consciousness itu, awareness kita itu shifted. Kita tidak lagi aware bahwa saya ini ciptaan baru, saya ini ambassador, saya ini diberi kuasa dan otoritas. Nanti saudara kalau belajar tentang kuasa dan otoritas, it's mind blowing. Nanti kita akan sampai situ, karena itu ada kaitannya dengan kingdom, kingship, kuasa, otoritas. Kenapa kok saudara bisa mengusir setan? Ya, aku udah tahu. Ngomong-ngomong, ada yang sudah pernah mengusir setan? Belum? Belum ada? Belum coba. Oke, baik. Oke. Silakan coba. Silakan coba. Ya. Mungkin kita bertanya, apa bisa? Bisa. Awareness. Ingat, you pray, ya, posisimu bukan dari bawah naikkan sampai ke atas, tapi di atas melepaskan sesuatu ke bawah.
No, this is another level worshiping boleh kembali.